Halo, nama saya Rosmiati Emilia, NIM saya 2014-745. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai chapter 8, yaitu sistem software. Sistem software merupakan software dasar yang mengendalikan dan menggerakkan apa yang diinginkan user dan bagaimana satu komponen dengan komponen lain yang beroperasi. Yang pertama, ada sistem operasi, yaitu satu set dari program yang mengandung instruksi yang bekerja sama untuk mengkoordinasi semua aktivitas antara sumber daya hardware komputer. Di dalam komputer terdapat beberapa komponen, yaitu hard disk, CPU, printer, dan speaker. Contoh dalam sistem operasi yaitu starting komputer atau biasa disebut dengan booting. Booting mempunyai dua istilah. Yang pertama ada cold boot, yaitu starting dari power off atau menyalakan seperti biasa. Yang kedua ada warm boot, yaitu sistem operasi sudah aktif seperti restart. Yang kedua ada shutdown. Shutdown juga memiliki dua istilah, yaitu yang pertama sleep mode, yang merupakan masih memberikan sedikit listrik agar menyimpan dokumen terbuka dan program di RAM, mematikan fungsi yang tidak dibutuhkan. Di dalam sleep mode, jika komputer mati total, data akan hilang secara otomatis. Yang kedua adalah hibernate, menyimpan data yang terbuka dan program di hard disk sebelum komputer tidak ada tegangan listriknya. Tetapi hibernate jika ingin diaktifkan kembali, itu hidupnya akan lebih lama. Di dalam hibernate juga, jika komputer mati, data tidak akan hilang. Yang ketiga ada user interface, yaitu mengendalikan bagaimana user berinstruksi dan ditampilkan di monitor atau hubungan user dengan komputer. Caranya dengan managing program. Di dalam interface ada beberapa item. Yang pertama command line, yaitu memasukkan perintah dengan mengetik perintah di sistem command. Yang kedua ada graphical user interface, yaitu memberikan perintah secara langsung. Bagaimana sistem operasi menangani program yang langsung mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada single user and multi user. Saat ini komputer bisa digunakan satu atau lebih pengguna. Yang kedua ada single tasking and multitasking. Single tasking and multitasking yaitu yang pertama single tasking, harus di close data baru bisa buka yang lain. Tetapi multitasking bisa membuka beberapa program sekaligus. Contohnya, di saat kita ngetik, kita bisa browsing dan play music. Yang keempat, ada foreground and background. Foreground yaitu program aktif dan sedang ditampilkan. Sedangkan background, beberapa program yang sedang aktif tapi tidak ditampilkan. Yang keempat, preemptive multitasking. Yang kelima, multiprocessing. Terdapat juga memori manajemen, yaitu dapat mengoptimalkan pengguna RAM. Yang kedua ada virtual memory, yaitu memberikan space di secondary storage untuk membantu kinerja RAM. Proses penyimpanan data. Yang pertama, di saat kita menginput data, inputan data tersebut akan tersimpan ke dalam primary storage. Setelah itu, CPU akan memproses. Dari CPU kembali lagi ke dalam primary storage yang akan disebarkan bisa melalui secondary storage ataupun langsung ke output. Secondary storage itu menyimpan data tanpa dialiri listrik. Contoh, flash disk, hard disk, dan lain-lain. Sedangkan primary storage tersebut merupakan menyimpan data ketika dialiri listrik. Di dalam primary storage terdapat RAM atau memori.
Di dalam operating system function juga terdapat power supply mengirim sinyal ke komponen yang di sistem unit. Yang kedua, prosesor menemukan ROM chip yang mengandung BIOS. Yang ketiga, BIOS melakukan POS yang mengecer komponen, contohnya seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang keempat, hasil dari POS yang mengkomparasi data di dalam CMOS chip. Yang kelima, BIOS mencari sistem file yang mungkin di USB. Yang keenam, sistem file di operasi sistem dimuat dalam RAM. Yang ketujuh, sistem operasi kelola konfigurasi informasi dimulai dari background, layar, dan lain-lain. Terdapat juga boot drive, yaitu drive yang dipilih untuk memulai komputer. Ada juga recovery disk, yaitu bantuan dari disk lain ketika komputer bermasalah. Configuring device, yaitu driver. Driver merupakan program kecil yang memberitahukan ke sistem operasi bagaimana mengkomunikasikan. Di dalam configuring device juga terdapat plug and play. Ada establishing an internet connection, yaitu mengatur dan menyediakan koneksi internet. Terdapat juga monitoring performance, yaitu mengecek memori ditampilkan yang digunakan, atau test manager. Sekian informasi yang bisa saya bagikan mengenai chapter 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.